Pemilik AC Milan dan juga Inter Milan kompak cari investor yang baru. Pemilik AC Milan dan juga Inter dilaporkan terbuka untuk menjual saham mereka. Tren ini sejalan dengan meningkatnya minat dari investor Amerika. Menurut laporan dari media Italia, Redbit Capital Partners dan juga O3 Capital Management sangat terbuka terhadap penawaran. Baik AC Milan maupun Inter Milan dilaporkan mematok harga jual minimal 1,5 miliar euro. 4 pemain Atletico Madrid cedera jelang laga melawan Liverpool. Atletico Madrid dihantam kabar buruk setelah 4 pemain dari tim utama mereka mengalami cedera menjelang pertandingan pertama di fase Liga UCL melawan Liverpool yang akan berlangsung di Anfield. Seperti yang dilansir dari GVNS, beberapa pemain mengalami masalah kebugaran seperti Julian Alvarez, Nico Gonzalez, dan juga David Hanko. Sedangkan Lenormand mengalami masalah pada ototnya. Hingga saat ini masih menunggu apakah keempat pemain dari Los Rojiblancos tersebut akan diberikan lampu hijau oleh tim medis untuk tampil di pertandingan pembuka klub mereka di Liga Champions pekan ini. Demi pertahankan Mikel Olise, Bayern Munchen bakal tawarkan kontrak baru. Bayern Munchen dilaporkan akan segera menawari Mikel Olise kontrak yang baru agar pemain asal Prancis tersebut itu bertahan dan tak meninggalkan klub di bursa transfer musim panas tahun mendatang. Menurut informasi di laman Bavarian Football, Mikel Olise kini sedang menjadi incaran klub-klub elit Eropa seperti Liverpool, Manchester City, dan juga PSG. Bayern Munchen ingin memberikan Mikel Olise kontrak yang lebih baik sebagai penghargaan atas penampilannya dan meyakinkannya bahwa masa depan ada di kota Munchen. Timnas Indonesia tinggalkan formasi 3-4-3 jelang round keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Timnas Indonesia menghadapi persiapan yang semakin matang dan strategi Patrick Kluivert lebih percaya diri menggunakan formasi 4-2-3-1 ataupun formasi 4-3-3 pada beberapa pertandingan uji coba sebelumnya seperti saat melawan Taiwan dan juga Lebanon. Patrick Kluivert memutuskan untuk tidak lagi menggunakan formasi 3-4-3 yang sebelumnya cukup sering digunakan. Messi Lakers jadi pemain FC Twente sampai Januari. Messi Lakers belum pindah dari FC Twente. Pemain 24 tahun itu akan bertahan di Belanda setidaknya sampai Januari. Lakers sudah ingin meninggalkan Twente dalam beberapa musim belakangan. Dia sampai absen di FIFA Matchday Timnas Indonesia di bulan Juni ini untuk mengurus transfernya. Pada saat akhir bursa transfer musim panas, Lakers sempat menuju Stade Brest, tetapi Lakers gagal pindah karena tes medisnya tak bisa dilakukan sebelum bursa transfer ditutup. Alexander Isak mungkin main lawan Atletico Madrid. Alexander Isak tak masuk ke dalam skuad Liverpool saat menghadapi Burnley, tetapi ada potensi Isak debut saat menghadapi Atletico Madrid di tengah pekan ini. Alexander Isak sudah absen dari laga kompetitif selama hampir 4 bulan setelah musim 2024-2025 berakhir, dan Alexander Isak bahkan tidak berlatih penuh bersama Newcastle di pramusim. Itulah mengapa Arne Slot mau berhati-hati dengan Alexander Isak karena khawatir akan membuat si pemain menjadi cedera. 8 save Andre Onana tak cukup selamatkan Trabzonspor. Andre Onana bermain cukup baik dalam menghadapi gempuran dari Fenerbahce, namun Trabzonspor harus menelan kekalahan 0-1. Kiper berusia 29 tahun itu harus bekerja keras, terlebih setelah Trabzonspor tampil dengan 10 orang di menit yang ke-20. Onana sebetulnya bisa membuat 8 save atau penyelamatan dari 9 percobaannya ke gawang, dan WhoScored pun memberikan Onana rating 7,9 yang merupakan tertinggi dari seluruh pemain kedua tim. Kobbie Mainoo perlu memaksimalkan bakatnya untuk bersaing di tim utama United. Ruben Amorim kini menegaskan ekspektasinya terhadap Mainoo. Pelatih Portugal itu ingin sang pemain tampil lebih matang sebelum diberi peran lebih besar di tim utama. Meski berstatus sebagai salah satu prospek terbaik, kesempatan bermain Mainoo di musim ini masih cukup terbatas, dan situasi itu membuatnya harus bekerja ekstra untuk bisa membuktikan diri. Amorim menekankan ia sangat percaya diri kepada bakat dari Mainoo. Namun sang pelatih ingin pemain muda itu lebih konsisten dan mau tampil maksimal di setiap laga.
Real Madrid tak perlu repot untuk lepas Antonio Rudiger. Real Madrid nampaknya tak akan kesulitan jika benar-benar akan melepas Antonio Rudiger di akhir musim nanti. Pasalnya, Arab Saudi sekali lagi menyatakan ingin mendatangkan bek internasional Jerman tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Fabrizio Romano dalam laporan terbarunya, klub-klub Arab Saudi tergila-gila kepada veteran milik Los Blancos itu dan menganggap bahwa Rudiger sebagai target ideal untuk mereka datangkan ke Liga Arab di tahun depan. Arsenal bidik Frenkie de Jong meski punya Zubimendi dan juga Norgard. Arsenal dikabarkan tengah mempertimbangkan tambahan gelandang dari Barcelona meski sudah memiliki Martin Zubimendi dan juga Christian Norgard sebagai opsi di lini tengah. Laporan VIS menyebutkan bahwa Mikel Arteta masih menginginkan satu gelandang kreatif tambahan lagi. Kontrak dari Frenkie de Jong sendiri di Camp Nou masih berlaku hingga musim panas 2026 dan bisa didatangkan gratis pada tahun depan. Rekor Conte usai Napoli sungkurkan Fiorentina tercepat raih 550 poin. Napoli menjaga laju 100% usai menang di kandang Fiorentina 3-1. Pelatih Napoli yakni Antonio Conte menegaskan dirinya sebagai pelatih paling jago di Serie A. Antonio Conte berarti sudah mengoleksi 550 poin dalam 244 pertandingan di kompetisi sejak aturan 3 poin diterapkan. Conte sendiri menjadi pelatih tercepat yang mencapai jumlah poin ini. Luka Modric menangkan Rossoneri. AC Milan bersusah payah menang 1-0 atas Bolonya dalam lanjutan Liga Italia. AC Milan baru bisa membuka keunggulan di menit ke-61. Luka Modric melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti yang berhasil merobek gawang milik Bolonya. Milan berhasil mempertahankan kemenangan 1-0 dan naik ke urutan kelima dengan koleksi 6 poin. Sedangkan Bolonya kini berada di urutan ke-13 dengan koleksi 3 poin. Luka Modric torehkan rekor bersejarah. Luka Modric kembali menunjukkan kualitasnya meski usianya sudah memasuki kepala 4. Gelandang asal Kroasia itu mencetak gol tunggal yang memastikan kemenangan AC Milan atas Bolonya. Momen spesial tersebut terasa semakin istimewa karena datang hanya berselang beberapa hari setelah ulang tahunnya yang ke-40 dan Modric membuktikan bahwa usia tak menjadi penghalang. Gol Modric ke gawang Bolonya tercatat pada usia 40 tahun 5 hari yang menjadikannya sebagai gelandang tertua yang pernah mencetak gol bagi AC Milan di Serie A. Jesus main penuh, Sassuolo tumbangkan Lazio. Bek timnas Indonesia Jesus menutup akhir pekannya dengan hasil yang menggembirakan. Jesus dipercaya tampil sejak menit awal ketika Sassuolo menghadapi Lazio pada pekan ketiga. Jesus bermain penuh selama 90 menit. Kontribusinya ikut mengantarkan Sassuolo meraih kemenangan tipis 1-0 atas tim besutan dari Mauro Sarri tersebut. Jesus sendiri tampil sangat solid dalam duel kali ini berdua dengan Tarik. Pemain berusia 25 tahun itu mampu mencatatkan 8 kontribusi bertahan dan Football memberikan rating 7,1 untuk mantan pemain dari Venezia tersebut. Barcelona pesta gol 6-0. Barcelona membukukan kemenangan telak atas Valencia dalam lanjutan La Liga. Blaugrana menang dengan skor akhir 6-0 atas lawannya tersebut. 6 gol Barcelona dicetakkan oleh brace dari Fermin Lopez, Rafinha, dan juga Robert Lewandowski. Dengan hasil ini Barcelona menempati peringkat kedua klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin atau selisih 2 angka dari Madrid yang berada di puncak klasemen. Man City versus United, Bryce Haaland penamkan setan merah. Manchester City memenangi derby Manchester jilid pertama musim ini. 2 gol dari Erling Haaland membuat Manchester United kalah 0-3. Sementara gol pertama dari City dibuat oleh Phil Foden di babak yang pertama. Dengan tambahan 3 poin, City naik ke urutan ke-8 klasemen dengan koleksi 6 poin dari 4 laga. Sementara MU dengan kekalahan kedua di musim ini tertahan di urutan ke-14 klasemen sementara.
Liverpool ukir rekor Premier League usai kalahkan Burnley. Liverpool melanjutkan tren kemenangan dramatis saat menghadapi Burnley. Duel pekan keempat Liga Inggris tersebut kembali berakhir dengan cerita menegangkan bagi Liverpool. Gol kemenangan datang dari kaki Mohamed Salah yang mengeksekusi penalti di menit ke-95. Eksekusi dingin dari bintang Mesir tersebut memastikan 3 poin penuh untuk sang tamu. Dan eksekusi itu menjadikannya Liverpool sebagai tim Premier League pertama yang memenangkan 4 laga beruntun dengan gol penentu di 10 menit terakhir. Sebuah rekor yang unik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mo Salah top skor sepanjang masa keempat dari Premier League. Mo Salah menjadi penentu kemenangan Liverpool ketika berhadapan dengan Burnley, dan gol itu membuatnya masuk ke dalam 4 besar top skor sepanjang masa Premier League. Gol yang juga membuat Mo Salah kini sudah mengumpulkan 188 gol sepanjang karirnya di Premier League, melewati 187 gol koleksi dari Andy Cole. Rinciannya adalah 186 gol di Liverpool dan 2 gol di Chelsea. Mo Salah kini berjarak 20 gol dari Wayne Rooney yang berada di urutan ketiga sebagai pencetak gol terbanyak dengan koleksi 225 poin, dan Harry Kane yang berada di urutan yang kedua. MU sangat menyedihkan. Manchester United tak berdaya di markas Manchester City. Pasukan dari Ruben Amorim itu dianggap sangatlah menyedihkan. Manchester United sebetulnya mendominasi penguasaan bola sebesar 55% dan City 45%. Namun pasukan dari Pep Guardiola lebih berbahaya dengan melepaskan 6 tembakan ke gawang dari 13 percobaan. Dan MU punya 12 percobaan namun cuma 2 yang berhasil mengarah ke gawang. Lini serang MU bisa dikatakan mati angin dan pertahanan mudah ditembus oleh City. Ruben Amorim pasrah dipecat usai kekalahan telak. Nasib pelatih Ruben Amorim di kursi manajer MU semakin berada di ujung tanduk setelah kekalahan memalukan 0-3 dari rival kotanya tersebut. Kekalahan ini tak hanya memperpanjang catatan buruk Manchester United di musim ini, tetapi juga memicu gelombang desakan dari para penggemar yang meminta pemecatan dari sang manajer. Tagar-tagar bernada kritis terhadap pelatih asal Portugal itu mulai ramai dibicarakan di media sosial yang menandakan ketidakpuasan yang semakin luas di kalangan para penggemar. Salah satu sorotan terbesar dari kegagalan Amorim adalah kekakuannya kepada formasi 3-4-3. Banyak pakar yang menilai pendekatan ini tidak cocok dengan materi pemain MU saat ini.